Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama mulai kajian ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Para sahabat hafizahullah dan juga seluruh wali santri yang mengaku para santri yang sedang mengikuti kajian sore kita bulan berbuka. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan satu hari yang telah kita lewati di bulan suci Ramadan benar-benar bisa kita isi dengan memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mengurangi dosa-dosa kita kepada Allah, baik dosa yang kita lakukan dengan lidah kita, dengan mata kita, dengan telinga kita. Justru kita ganti dengan berbagai macam ibadah bil lisan, ibadah bil a'yun, ibadah bil adan, ibadah dengan lisan kita, tilawah Al-Quran, bertasbih, bertahmid, dengan zikir-zikir, ibadah bil adan, kita dengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, juga perkara-perkara yang baik. Ibadah bil a'yun juga demikian, kita melihat hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi pengantar bagi kita semuanya untuk mensucikan jiwa kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh telah beruntung seseorang yang senantiasa mentazkiyah, mensucikan jiwanya. Sebaliknya, sungguh sangat rugi seseorang yang selalu mengotori jiwanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, bukan termasuk orang-orang yang rugi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya sampai datangnya hari kiamat. Baiklah, kita akan lanjutkan kajian tafsir kita dari tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran Al-Azim, surah Yusuf. Nah, sebelumnya kita baca beberapa ayat dahulu, baru kemudian kita jelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min
yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub wa 'ala Baik, kemarin kita sudah membahas tentang ayat yang pertama, ayat yang kedua, dan juga ayat yang ketiga. Kita mencoba sedikit mereview bahwasanya Al-Quran ini oleh Allah diturunkan dalam bahasa Arab. Kenapa? Lianna lughatal Arab ahsahul lughat wa abyanuha wa awsa'uha wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus. Bahasa Arab ini paling fasih, paling jelas, paling luas, dan paling banyak yang mengungkapkan makna-makna yang ada dalam jiwa, bisa terungkap dengan bahasa Arab ini baik. Yang diturunkan kepada Rasul yang paling mulia melalui perantara malaikat yang paling mulia, dan diturunkan di tempat yang paling mulia, yaitu di Makkah, di bulan yang paling mulia, yaitu di bulan suci Ramadan. Ini kesimpulan yang kita ambil dari pembahasan kita pada pertemuan malam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ahsanul qasas, cerita yang paling baik? Ya, karena diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang kita tahu Al-Quran itu kedudukannya seperti yang disebutkan tadi. Dan di dalam Al-Quran ada banyak kisah-kisah. Sebenarnya seluruh kisah yang ada dalam Al-Quran itu adalah baik semuanya, karena kisahnya itu tidak ada yang, kalau faktanya tidak ada yang fakta yang dibuat-buat, tapi benar-benar terjadi. Kalau Allah membuat sebuah perumpamaan, dan itu perumpamaannya itu biasanya adalah perumpamaan yang tepat, ya. Perumpamaan yang tepat. Perumpamaan tentang, misalnya ya, kita sadar betul sekarang ketika Allah mengatakan innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak la yastahyi. Kalau yastahyi kan malu. Allah tidak merasa malu, tidak merasa ini ketika menjadikan seekor nyamuk, makhluk yang kecil, sebagai perumpamaan. Ternyata manusia juga dibuat gelagapan, dengan maksud yang makhluk yang lebih kecil daripada. Nah, kisah-kisah di dalam Al-Quran, termasuk di dalamnya adalah kisah yang akan kita ceritakan ini. Nahnu naqussu 'alaika ahsana qasas. Bima, bi kemarin maknanya itu adalah bisa babi. Bi itu adalah ba sababiyah, disebabkan, artinya bisa babi iha'ina ilaika hadzal Qur'an, disebabkan kami mewahyukan kepadamu Quran ini. Ya,
Karena seperti itu posisinya, sehingga kisahnya adalah kisah yang ahsanul qasas. Apa kisahnya? Nah, marilah kita mulai. Tapi sebelum itu dimulai, ada munasabah daripada ayat ini, karena di dalam ayat pertama, kedua, dan ketiga ini mengandung pujian terhadap Al-Quran. Fihi madhun lil Quran. Allah sedang memuji Al-Quran. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan penjelasan berkaitan dengan hal ini. Dengan hal ini beliau mengatakan, wa mimma yunasibu dzikruhu 'inda hadhihi al-ayatil karimah al-mustamilah 'ala madhil Qur'an wa annahu kafin an kulli ma siwahu min al-kutub ma rawahu al-Imam Ahmad. Di antara munasabah ayat ini, ayat yang mengandung pujian terhadap Al-Quran, dan bahwasanya kafir an kulli ma siwahu min al-kutub. Al-Quran ini cukuplah bagi kita. Dengan Al-Quran ini tidak perlu lagi kitab yang lain. Ini makna daripada ungkapan Ibnu Katsir, annahu kafir an kulli ma siwahu minal kutub. Di Al-Quran ini sudah cukup bagi kita. Hanya kita saja yang tidak rajin membaca Al-Quran, sehingga seakan-akan kurang, padahal kita sendiri yang tidak rajin membaca Al-Quran. Kalau rajin pun paling hanya membaca doang, tidak sampai kepada memahami isinya. Nah, sehingga seakan-akan Al-Quran ini kurang, padahal cukup, Al-Quran ini cukup. Nah, munasabahnya bagaimana? Marawahu al-Imam Ahmad, yaitu satu kisah, satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadatsana Syuraih bin Nu'man, anba'ana Hashim, anba'ana Mujalid, an Sya'bi, an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, anna Umar ibn al-Khattab ata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tulisan, dengan satu, kalau di sini sebutkan kitab, dengan satu tulisan, asabahu min ba'di ahli kitab. Jadi beliau mendapatkan satu tulisan yang diperoleh dari ahli kitab. Tentu bukan Al-Quran, ya. Dari ahli kitab. Bisa jadi tulisan itu adalah dari kitab mereka. Nah, itu dibawa. Faqara'ahu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau bawa itu dibaca di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Qala faghadiba Rasulullah marah. Wa qala amutahawwikuna fiha ya Ibn al-Khattab. Tahawwaka ya tahawwaku al-haw. Saya cari di kamus Munjid, hawaka itu artinya, atau hawkun itu artinya ahmak. Ya, ahmak. Kalau tahawwaka ya tahawwaku ya ahmak itu kalau seseorang dikatakan anta ahmak ya akhi, itu apa artinya? Di bawah lagi jahil kan gitu ya. Namanya ahmak. Amutahawwikuna fiha Ibn al-Khattab. Jadi Rasulullah memanah dengan kemudian mengungkapkan seperti itu kepada Umar bin Khattab, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, laqad jitukum biha bayda naqiyah. Ya, aku datang biha, yaitu dengan ayat Al-Quran, bayda naqiyah. Bayda itu
mengikuti Nakia itu artinya Al-Quran ini luar biasa, ayat-ayat Al-Quran. La tas'aluhu an syai'in fayukhbirunakum bihaqqin fatukadzibunahu aw bibatilin wa tusaddiqunahu. Walladzi nafsi biyadihi, ini yang terakhir saya ingin tegaskan ya. Walladzi nafsi biyadihi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yad'ani. Demi Allah, demi yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Nabi Musa hidup sekarang ini, maka dia tidak ada lagi tempat kecuali harus mengikuti aku. Artinya Rasulullah tidak setuju dengan apa yang dibawa oleh Sayyidina Umar bin Khattab di hadapan beliau membaca sesuatu yang didapatkan dari Ahlul Kitab. Dalam riwayat yang lain, juga riwayat Imam Ahmad, Ja'a Umar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah datang Sayyidina Umar kepada Rasulullah, faqala ya Rasulullah, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, inni marartu bi akhin li min Quraidah. Aku lewat, hampir mungkin gitu ya, dengan bi akhin li min Quraidah. Istilahnya begitu. Bi akhin li min Quraidah. Saudaraku dari Bani Quraidah. Jadi Umar bin Khattab orang yang seperti itu pun punya kawan orang Yahudi dari Bani Quraidah. Nah, kita tahu di Madinah itu ada 3 kabilah besar orang-orang Yahudi. Ada Bani Quraidah, Bani Qainuqa, ada Bani Nadir. Beliau mengatakan, saya lewat di situ, fakataba li jawami' minat Taurat. Kemudian saudara saya itu, kawan saya itu yang dari Bani Quraidah menuliskan untukku apa yang ada dari At-Taurat, dari kitab Taurat yang ada pada mereka. Kemudian Umar mengatakan, ala a'riduha 'alaika ya Rasulullah. Ala a'riduha 'alaika, mau enggak saya sampaikan kepada panjenengan wahai Rasul? Tulisan tadi itu yang didapatkan dari kawannya orang Yahudi. Apa yang terjadi? Qala fataghayyara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah, ya. Fataghayyara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berubah wajahnya. Kemudian di situ ada Abdullah bin Sabit. Qala Abdullah bin Sabit, faqultu lahu, ala tara ma bi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak tahu wajah Rasulullah berubah ketika engkau mengatakan seperti itu. Ala tara bi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Umar paham Rasulullah enggak seret dengan apa yang hendak disampaikan oleh Sayyidina Umar itu. Maka kemudian Umar mengatakan, radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasul. Itu yang diungkapkan oleh Umar. Kemudian fasuriya anni Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah wajahnya kembali berseri-seri senang, ya. Ketika Umar mengungkapkan itu, kemudian Rasul mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi law asbaha fikum Musa summa ittaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalau Musa ada sekarang, kemudian kalian mengikuti Musa dan meninggalkan aku, maka kalian akan sesat. Innakum haddi minal umam wa ana haddukum minan nabiyyin. Kalian itu memang jatahku, ya, dari umat ini, dan saya adalah jatah kalian sebagai
Nabi kalian. Nah ini disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir munasabah ini untuk menunjukkan apa? Menunjukkan hebatnya Al-Quran. Cukup Al-Quran itu, makanya memang sebelum kita belajar yang lain secara mendalam, belajar Al-Quran itu. Jangan yang lain mendalam, Qurannya sama sekali tidak tahu. Akhirnya ada karuan. Konsep apapun ya, konsep apapun yang ada, apalagi yang kaitannya dengan ilmu sosial, cari dulu di dalam Al-Quran, akan menemukan, insya Allah. Baru akan mantap kita. Oleh karena itu, insya Allah ya, apa yang kita tempuh di pondok kita ini, apalagi sudah ada matabah ya, dari kecil kita biasakan anak-anak kita dengan tahfidzul Quran. Nanti ada SD kita insya Allah, SD tahfidzul Quran. Kemudian diteruskan pondok kita ini. Nah itu semuanya dalam rangka supaya anak kita, keturunan kita nanti itu lebih mendahulukan Al-Quran daripada yang lebih mendahulukan Al-Quran. Harus kita rubah cara kita mencari ilmu, cara kita belajar Quran. Karena ya, seperti yang disampaikan di sini, ya, Al-Quran luar biasa. Baru kita bicara yang lain kalau sudah mengerti Al-Quran. Insya Allah. Kalau kita lagi buntu-buntu, kembalilah kepada Al-Quran. Banyak hutangnya, baca Al-Quran. Tenang, nanti bisa akan menemukan ya, janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah membaca janji Allah berkaitan dengan surga, hutang kita di dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang penting dibayar, kan begitu saja. Ya, yang penting dibayar. Nanti dapat surga, istana, macam-macam kan di sana. Tidak usah membuat kita gelisah. Wallahu a'lam. Baik, ini munasabah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir berkaitan dengan bahwasanya Allah tadi apa? Memuji Al-Quran di dalam ayat ini, ya, dalam ayat-ayat yang kita baca. Idh qala Yusuf li abihi. Nah, ini mulai kisahnya, ya. Ingatlah ketika Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban. Aku melihat ada 11 kaukab. Ini apa? Bintang-bintang, katanya begitu ya. Wasyamsa, matahari, wal qamara, bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka semuanya sujud. Nah, mungkin kalau orang bahasa di sini bisa mengkajinya. Allah alam. Kadang-kadang Allah mengungkapkan sesuatu yang ghairul aqil bil aqil. Dhamirnya di sini apa? Coba. Hum. Betul ya? Padahal yang dibicarakan itu adalah kaukab. Kaukab ini minal aqil atau ghairul aqil? Ya? Asyams, matahari, bulan. Biasanya kalau dhamirnya itu kan apa? Kan mestinya kan begitu ya. Karena jamak dari banyak benda seperti ini biasanya adalah tapi di sini Allah ungkapkan dalam bentuk apa? Hum lil aqil ya. Ada sebenarnya rahasia tentunya di sana, dan dari segi bahasa kalau Al-Quran yang mengatakan seperti ini berarti sahih atau khotob? Ya sahih lah. Al-Quran ini menjadi rujukan juga bagi ahli bahasa. Nggak berani ahli bahasa itu mengatakan Al-Quran itu salah. Nggak mungkin ya, karena Al-Quran menjadi rujukan juga. Baik, pasti ada istilahnya, ada taujihnya di sana ya, dari sisi bahasa. Baik, nah di sini inni ra'aitu, melihat betulan atau apa ini? Ra'aya ru'ya. Ya. Nah, ini ra'aya ru'ya ini bisa diartikan
tapi bisa juga diartikan mimpi. Kalau dalam ayat ini mimpi. Nabi Yusuf ketika mimpi ini masih kecil atau sudah dewasa? Masih kecil. Mimpinya sangat luar biasa. Mimpi yang akhirnya disampaikan kepada ayahnya. Ini roh itu ahad asyara qamara wasyamsa wal qamara ra'aituhu li sajid. Bagaimana ya sujudnya dalam mimpinya Nabi Yusuf? Gimana bintang-bintang sujud? Kan biasanya itu kaitannya dengan syukur ya, perasaan. Ada mungkin kita mimpi tiba-tiba pohon bicara kepada kita, ya? Batu-batu bicara kepada kita, atau ada apa gitu ya, mungkin ini mimpi. Baik, yang pertama kali dibahas oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala adalah tentang Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf sendiri. Ya. Beliau mengatakan ini, yaqulu ta'ala udkur liqaumika ya Muhammad. Ya, sampaikan kepada kaum wahai Muhammad, ingatkan kepada mereka fi qissasika alaihi min qissati Yusuf. Kisah Nabi Yusuf idqala li abihi. Siapa ayahnya? Yaqub. Nah, ayah Nabi Yusuf adalah Nabi Yaqub. Ayah Nabi Yaqub Nabi Ishaq. Ayah Nabi Ishaq Nabi Ibrahim. Kalau ibunya Nabi Ishaq, Siti Sarah. Tapi mana ada di Arab Siti itu tidak ada, ya, adanya di kita saja kan. Semuanya jadi Siti, Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Aminah, Sayyidah jadi Siti, Siti Sarah, Siti Hajar, semuanya Siti, Sayyidah. Nah, ada apa namanya? Riwayat dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini tentang Nabi Yusuf, innal karim ibnal karim Yusuf ibnu Yaqub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim. Masyaallah. Nabi Yusuf sebagai nabi, ayahnya nabi, kakeknya nabi, buyutnya nabi, kayak Al-Karim, Ibnul Karim. Itu adalah Nabi Yusuf. Dan wajahnya luar biasa. Nanti gantengnya Nabi Yusuf itu kayak apa? Mudah-mudahan sampai hari yang ke-30 kita sudah sampai ya. Kisah tentang wanita-wanita yang memotong-motong tangannya ini, ya, gara-gara melihat gantengnya Nabi Yusuf. Kemudian ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akram. Rasulullah ditanya tentang siapakah manusia yang paling mulia. Qala, Rasulullah menjawab, akramuhum indallahi atqahum. Yang paling mulia dari kalangan mereka adalah yang paling bertakwa. Sahabat-sahabat yang nanya itu mengatakan begini, qalu laisa an hadza nas'aluka, bukan ini Rasul yang kami maksudkan, pertanyaan kami bukan itu. Qala fa akramun nas Yusuf Nabiullah ibnu Nabiyillah ibnu Khalilullah. Akramun nas adalah Yusuf, anak Nabi Allah, cucu Nabi Allah, cicit Nabi Allah, dan Khalilullah. Qalu laisa hadza nas'aluka, Rasul kami tidak tanya tentang ini. Terus tentang apa kata Rasulnya? Fa'an ma'adinil arbi tas'aluni, apakah kalian bertanya tentang ma'adin al-arab, ya? Ma'adin al-arab yaitu tentang kabilah-kabilah, ya?
dari kalangan kalian wahai orang Arab ya, di jahiliyah, khiyarukum fil Islam, adalah yang terbaik ketika dalam Islam. Tapi syaratnya kalau paham, kalau mengerti ya. Maka ini orang Arab. Rasulullah bicara tentang bangsa Arab, ma'adil al-Arab. Yang paling baik itu siapa? Ya, tetap yang paling baik adalah ukurannya khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu. Jadi tetap kaitannya dengan din, dengan agama. Makanya kita pun kalau kita bukan orang Arab, mungkin ada di antara kita yang keturunan Arab, ya. Ada nggak? Ada, Ustaz Asfari kan ada keturunan Arab, ya. Atau Turki, ya. Turki, bukan kita lihat ya. Ya, kata Rasulullah apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan, dipahamkan tentang urusan. Artinya ad-din ini sangat berkaitan erat dengan kemuliaan seseorang. Pemahamannya terhadap ad-din itu sangat berkaitan erat dengan kehebatan, kemuliaan seseorang. Baik. Nah ini masih dibahas apa tentang Nabi Yusuf. Ya, tentang Nabi Yusuf. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqad takallama al-mufassirun ala ta'bir hadzal makna. Hadzal mana? Ta'bir hadzal mana? Anna al-ahada asyara kawkaban ibaratun an ikhwatihi. Ahli tafsir mereka mengungkapkan bahwasanya takbir hadzal mana? Takbir mimpi ini bahwasanya 11 kaukab itu adalah saudara-saudara Nabi Yusuf yang jumlahnya 11 orang. Kanu ahada asyara rajulan siwa. Jadi 11 orang selain beliau, dengan beliau berarti berapa? 12 orang. Wasyamsu wal qamar ibarah an ummihi wa abihi. Matahari dan bulan adalah menggambarkan tentang ayah dan ibunya. Dan ini mimpinya sangat luar biasa. Ya. Kata Zaid bin Aslam, waqad waqa'a tafsiruha ba'da arba'ina sanah wa qila samanina sanah. Mimpinya itu terbukti setelah 40 tahun kemudian. Ada yang mengatakan 80 tahun kemudian. Jadi Nabi Yusuf usia berapa kira-kira mimpi? Usia 40 tahun kemudian, ya, setelah mimpinya itu barulah beliau kan di Mesir. Di Mesir orang tuanya sudah datang, saudara-saudara datang, berada di istana. Nanti kita ceritakan itu kejadian. Biar jelas takdir itu kejadiannya, kenyataannya itu yang bisa jadi mimpi itu. Ya, tidak hanya khusus untuk para nabi. Ya, mimpi itu tidak hanya khusus untuk para nabi. Hanya bedanya kalau nabi yang mimpi itu adalah wahyu. Nah, seperti Nabi Ibrahim mimpi. Ya bunayya inni ra'aitu bil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Anakku, saya mimpi menyembelih engkau. Nah, kalau Nabi mimpi itu bukan mimpi tetapi wahyu, makanya langsung dilaksanakan. Kalau kita mimpi menyembelih anak kita, nanti wah ini mimpinya bagus sekali nih, seperti mimpi Nabi Ibrahim.
sembelih anak, akhirnya kita bawa anak kita ke Tegalan ya. Kita siapkan pisau, nanti jadi kambing pun tidak akan kita ini. Kalau Nabi mimpinya adalah, tapi Nabi Ibrahim juga tidak tahu kalau bahwasanya ketika disembelih itu jadi ini kan kalau tahu dari awal ya enak kan? Ini tidak tahu sama sekali. Ya, ketika saat pisaunya sudah diletakkan di lehernya itulah baru kemudian jadi kambing diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi walaupun mimpi kalau bagi Nabi itu adalah apa? Wahyu, bagi kita selain Nabi ini kata Rasulullah juz'un minan nubuwah. Apa ya? Ar-ru'ya as-shalihah juz'un minan nubuwah. Mimpi yang baik itu adalah bagian daripada kenabian, bukan Nabi. Maka di kalangan para ulama kita ada yang terkenal punya ilmu khusus berkaitan dengan takbir mimpi, takwil mimpi yang sudah diterjemahkan bukunya Muhammad Ibnu Sirin, Tafsirul Ahlam. Jadi kalau kita mimpi melihat ular apa, kalau mimpi melihat ini apa, ya. Dulu ketika saya sama Ustaz Farouk ini di Sulawesi di Kiai Haji Menteri Said, itu salah satu yang selalu ditanyakan kepada kita itu mimpi apa? Mimpi apa? Dan masing-masing kita itu kayaknya pernah bermimpi dan ditanya oleh beliau. Kalau saya sendiri ketika sudah menyerahkan berkas-berkas untuk daftar ke Madinah melalui putranya yang sudah di sana, suatu malam saya mimpi. Perasaan saya dalam mimpi itu sudah berada di tepi pantai di negara Arab sana. Nah, itu belum diterima. Ini sudah perasaan. Akhirnya saya sampaikan, saya mimpi nih, saya mimpi. Ini perasaan saya itu sudah berada di sana di tepi pantai. Lalu dia senyum saja kan gitu ya. Apa namanya? Juga ada seekor burung. Dalam mimpi saya itu ada seekor burung. Saya berdua dengan Ustadz Mubarak Bapak Mu'alim. Sama-sama dalam mimpi itu saya dan beliau. Ada burung yang terbang. Kemudian saya sampaikan saya. Dan ternyata saya alhamdulillah diterima di sana. Mungkin itu takdirnya. Ustadz Mubarak Bapak Mu'alim ini juga diterima di Madinah juga. Di motornya sebelum saya, tapi kemudiannya setelah saya. Sekarang menjadi ulama besar di Surabaya. Ustaz Mubarak Bapak Mu'alim Arab ya. Suaranya luar biasa. Nah, ini mimpi. Jadi kalau adabnya, kan ada adab. Kalau kita mimpi yang baik, apa adabnya? Kalau kita mimpi baik, silakan diceritakan kepada orang lain. Tapi kalau mimpi yang kemudian nanti ada penjelasan ayat setelah ini ya, mimpi yang kemudian dikhawatirkan, mengkhawatirkan mimpinya itu jangan diceritakan kepada orang lain. Makanya ketika Nabi Yusuf, wallahualam, insya Allah ketika beliau mimpi itu beliau belum diangkat menjadi masih kecil. Belum diangkat menjadi nabi. Sama dengan Nabi Isa ketika masih bayi, apa mengatakan kepada kaumnya ketika digendong oleh ibunya? Beliau mengatakan, saya waja'alani nabiyya. Ya bukan saat itu menjadi nabi, kan gitu ya. Bukan saat bayi itu menjadi nabi. Nabi kalau sudah sinur rusdi, insyaallah begitu. Ya, Nabi Yusuf ketika mengungkapkan mimpinya itu kepada ayahnya tahu. Nah, ini ada sesuatu sya'nun 'adzim bagi anaknya ini. Yang dilihat adalah
11 bintang dan 2 matahari yang kesemuanya sujud kepadanya. Berarti anaknya ini akan mendapatkan satu kemuliaan yang luar biasa. Dan biasanya sebuah kemuliaan itu akan dijadikan objek orang lain untuk iri. Makanya ayahnya mengatakan, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwanika fayakidu laka inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sebelum kita jelaskan ayat yang kelima ini, insyaallah besok ya, ada satu riwayat, karena kita tidak boleh mengakhirkan buka puasa, harus takjil. Ini tinggal beberapa menit lagi. Ada munasabah di sini, bahwa alam yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Wa qad jaa fi hadis tasmiyati hadhil ahada asyara kaukaban. Ada 11 bintang ini namanya apa saja? Faqala al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir haddatsani Ali bin Sa'id al-Kindi haddatsana al-Hakam bin Wahir an Suddi an Abdurrahman ibn Sabit an Jabir qala ata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun minna, telah datang kepada Nabi seorang laki-laki dari orang Yahudi, yuqalu lahu Bustanah atau Bastanah al-Yahudi, namanya Bastan atau Bustan atau Bistan. Faqala lahu ya Muhammad akhbirni anil kawakib allati ra'aha Yusuf annaha sajida lahu ma asma'uha. Wahai Muhammad, beritahu aku nama-nama bintang yang sujud kepada Nabi Yusuf itu. Janjinya bagaimana? Qala fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah saat sejenak, fala bijibu, tidak menjawab. Bisyai'in wa nazala alaihi Jibril alaihi salam fa akhbarahu bi asma'iha. Turun malaikat Jibril kemudian memberitahu nama-namanya. Faqala ba'asa Rasulullah ilaihi, Rasulullah kemudian memanggil dia, hal anta mu'min idza akhbartuka bi asma'iha. Kamu mau beriman ya kalau saya kasih tahu? Jadi Rasulullah memberikan syarat. Qala na'am, iya katanya. Ya. Akhirnya diberitahu oleh Rasul namanya itu. Ini ya saya sebutkan di sini. Nanti kalau salah lafaznya bisa diingat. Jarian, Torik, Dayal, Dzulkatifain, Qabis, Wasa, Amudan, Al-Faliq, Al-Musbih, Al-Daru, Al-Farq. Jadi ada berapa? 11. Yang pertama adalah Jarian, yang kedua Torik, yang ketiga Dayal, yang keempat Dzulkatifain, yang kelima Qabis, yang keenam Wasa, yang ketujuh Amudan, yang kedelapan Faliq, yang ke-9 Musbih, yang ke-10 Daru, yang ke-11 Al-Farq. Faqala Yahudi, orang Yahudi mengatakan, wallahi innaha la asma'uha. Demi Allah itu adalah nama-nama. Dan kalau Rasulullah SAW tidak disebutkan di sini. Ya Allah, ya. Karena sudah maghrib, betul ya, sudah maghrib. Waktu malam atau bukan ini? Waktu malam. Kita tutup dengan